Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang banyak pada siang ini, walaupun dalam suasana sangat panas. Seandainya ada dari langit turun segelas air pakai es, pakai sudu, mungkin akan lebih nyaman. Tapi yang bayangkan itu, jangan bayangkan itu. Semoga dalam panas seperti ini, dalam kondisi begini, kita berikan kesempatan kepada kita untuk beribadah kepada-Nya. Salam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada seluruh keluarga dan sahabat sekalian, serta kepada Rasul terbaik hingga kepada para ulama yang utama. Penonton kami pertama sekali kepada Pak Kakak Kemenak, Pak Yusuf PU, Bapak Kasih, Ibu Kasih, serta Bapak Ibu sedang zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini izinkanlah saya sesuai dengan tema atau judul materi atau isi ceramah yang disampaikan mengenai membangun keluarga sakinah. Menurut saya banyak yang sakinah. Ya dulu masih belum ada sakinah. Bapak juga ada yang setengah sakinah, setengah tidak sakinah. Karena sakinah itu, Bapak Ibu sekalian, sakinah itu satu kata, satu kalimat yang simpel sekali, tapi untuk membangun itu sulit, susah. Apalagi sakinah itu terkait dengan pasangan hidup. Jadi bagi yang punya pasangan itu mungkin ada sakinahnya. Karena sakinah, sakin bukan, sakinah. Dengan bapak-bapak juga yang belum ada pasangan itu belum sakinah. Jadi hari ini materinya hari ini sebenarnya itu khusus untuk kalangan dewasa. Mungkin Pak Kakak sendiri setengah sakinah ini, karena satu di luar atau di Jakarta, satu di Sabah. Sila jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an juga jelas disebutkan oleh Allah, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Allah jelas menyebutkan bahwa sakinah di sini bukan jodoh, bukan orang yang masih lajang, tapi sakinah dalam ayat disebutkan adalah orang yang sudah ada pasangan. Karena di antara tanda-tanda kebesaran Allah itu adalah Allah menciptakan kita kamu dari diri kamu sendiri, kemudian untuk hidup taskunu ilaiha, kita tenang. Jadi ketenangan itu, sakinah itu adalah bagi orang dalam ayat itu orang yang sudah punya pasangan. Namun yang perlu kita ingat, kita pahami apa itu sakinah. Sakinah itu sifat rohaniah atau sifat jiwa kita yang tenang, bukan senang. Karena tidak semua orang yang senang itu tenang. Tapi banyak orang yang merasa tenang walaupun hidupnya itu tidak senang. Maka ketenangan itu ada dua hal. Ada ketenangan secara jasmaniah, ada ketenangan secara rohaniah. Ketenangan secara jasmaniah mungkin ketika kita hari ini punya pasangan hidup jasmaniah. Nainok, bukan. Nah itu pusat ya. Jadi itu secara jasmaniahnya sakinah. Walaupun ada nainok lebih aneh cino, bukan Aceh. Kalau ini udah pegawai ini. Itu belum sakinah secara jasmaniah. Tapi ada sakinah secara rohaniah. Ada sakinah secara rohaniah. Jadi yang perlu kita ingat, yang perlu kita jaga ini adalah sakinah secara rohaniah. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah bertanya kepada Muaz bin Jabal. Ya Muaz, atadrina ma haqqullahi min al-ibad. Wahai Muaz, Nabi kata Rasulullah, tahukah engkau apa hak Allah atas kamu sebagai hamba? Jawab Muaz, ayyushriku bihi syai'an, alla yushriku billah, alla yushriku bihi syai'an. Bahwa kita manusia, kata Rasulullah, orang yang tidak pernah menyekutukan Allah. Jadi hak Allah atas hamba itu adalah kita tidak menyekutukannya. Jadi sebuah rumah tangga itu awal mula membentuk sebuah keluarga sakinah itu pertama tunaikan hak Allah. Apa hak Allah?
tidak bersyirikat, tidak menyekutukan Allah dengan apapun. Tapi kalau sebuah rumah tangga itu menyekutukan Allah dengan benda lain, maka dia belum menaikkan hak Allah. Di antara benda yang kita maksud untuk menyekutukan Allah itu adalah mencuri, sibuk dengan pekerjaan, sibuk dengan jawatan, pengen anak, tipu anak. Maka ketika orang merasa tidak tenang ketika tidak punya uang, tidak tenang ketika tidak punya apapun di rumah, dia menganggap dia belum sakinah, maka dia belum Allah berikan kesempatan untuk masyarakat sakinah. Karena kita masih menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Oleh karena itu, hari ini saya ingin mengajak kita semua pertama sekali untuk kita membangun keluarga sakinah, maka bersihkan keluarga dan rumah tangga kita daripada perbuatan syirik. Jadi baik tapi banyak sibuk, karena ketika orang ketika rumah tangga itu masih menyekutukan Allah dengan benda lain dan makhluk lain, maka yang timbul di rumah tangga itu adalah kesalahan, saling menyalahkan. Wate hana peng di inong salah aku, wate rumah hana gling itu salah, inong saling menyalahkan. Wate hana nu salah aku, wate rame anu salah aku, hana nu salah itu, rame anu salah itu. Sehingga ada sebuah cerita, anekdot mudah-mudahan jangan dipahami lain ya. Ada anekdot, ini anekdot untuk orang dewasa. Suatu ketika ada sebuah rumah tangga suami istri itu punya anak setiap setahun satu. Bukan dua, satu setiap tahun satu. Tahun sehingga sudah 10 tahun menjalani pernikahan, sudah ada anak sampai 10 orang. Berarti keluaran. Ketika anak semakin hari semakin bertambah, ekonomi pun semakin berkurang. Hanti be nyop blok biasa tak ni, cibulu tak ni, biar karena kami ada cibulu kan 2 boh bertambah sesuai dengan bertambahnya keluarga. Pas suatu saat karena kebutuhan isi tidak terpenuhi, hanti be kelainan godaan ngumpul boleh, lipstick ngumpul boleh, kayak pecik-pecik kebrut dari suami. Tak apa nak baju baru nak beli ibu. Arisan aja mendi. Tak apa nak ni. Bengeng. Tu nak itu nyotok salah haram. Nyorami anu tok salah haram. Apa salah lu itu? Sama-sama salahnya. Salah haram. Acim nyorot anak. Nyorot anak dia betul balun. Pasti hal akan terjadi. Jadi singkat cerita, si suami merenung. Karena setiap saat disalahkan, tapi tak itu merenung. Suatu hari dia pulang terlambat, biasa menggunakan murid kau biasa. Jadi kemudian karena sering disalahkan, suami sedang mau pulang enggan. Kalau makanya pakai itu manggo. Jarang pulanglah dia jam 12 malam. Ketika pulang jam 12 malam, dia lihat istrinya sudah tertidur di kamar. Kata lagi. Oke, kerja itu tidak bertuanya, ini kesalahan lah tu. Dalam itu sehingga hanya kebetul, gila kalau masih. Kemudian esok harinya marah istrinya. Kenapa abang nggak dekat saya lagi? Abang sayang lagi? Sayang. Kenapa nggak dekat lagi? Nggak cinta lagi? Cinta dong. Makin aneh sampai pekat jadi dong. Apa ada perempuan lain? Bukan. Bukan itu. Kenapa juga? Sudah abang potong. Sudah dipotong apa yang bisa dipotong. Ibu yang mengamuk ini, kenapa abang potong? Nggak ada setengah sikit pun. Anak tinggal betul. Anak yang dulu. Yang faktor salah pemahaman istri. Salah pemahaman karena itu kayak adalah ini menteri kayak itu. Makanya ketika rumah tangga itu mengedepankan sesuatu yang dianggap saingan dengan Allah, itu akan mengakibatkan rumah tangga itu tidak akan sakinah secara rohaniah. Satu. Yang kedua, ada sakinah itu secara rohaniah menyangkut hak hamba. Ada hak hamba. Apa hak hamba? Kita sebagai istri itu ada hak istri. Kita sebagai istri ada hak suami. Suami ada hak istri. Jadi ketika suami istri itu mengabaikan hak pasangan masing-masing, maka dia tidak memberikan hak, tidak menunaikan hak yang layak dia dapati oleh seorang istri atau seorang suami. Maka ketika itu tidak ada, maka rumah tangga itu tidak akan sakinah. Maka oleh karena itu supaya hak itu tetap terjaga, hak suami tetap terjaga, maka bagi kita istri, bagi kita suami itu penuh adab-adab. Banyak adab-adab rumah tangga yang perlu dipenuhi oleh istri dan juga suami.
Nah, di antaranya itu adalah Imam Al-Ghazali dan kitab Majmu' Rasail yang dibuka ada 12 adab istri dengan suami. Ya, adab itu membuat suami itu menjadi sakinah di rumah tangga. Nah, di antaranya adab istri, ini mesti ibu. Di antara itu adab istri itu adalah kata Imam Al-Ghazali dawamul haya. Dawamul haya itu kekal malu. Ibu kekal malu dengan suami itu bukan hanya baru nikah. Bang kawin malai-malai nanti kalau tiket ya. Menalinya nanti. Ya, tapi malu itu setiap saat. Dawamul haya. Kata Imam Ghazali. Malu dari apa? Pertama malu dari pandangan mata. Malu dengan mata suami yang sampai suami itu melihat ada sesuatu yang dia tidak suka di tubuh kita. Kalian badannya menggetang, wah. Bepong masa Jepang, bepong, betam jumbi. Kalau atau baju daster tak pakai dari pun puasa tapi 7 puasa dasternya jadi. Mana kan orang? Ini apa ibu cina enggak ibu nak sabar. Jadi pakai dasternya aja itu. Suami itu tidak betah melihat daster itu aja. Megah. Tidak tenang, itu membuat suami tidak nyaman. Nyaman. Maka itu suami istri itu dituntut dalam Islam itu bermalu dengan pandangan mata. Kalau mata menyentuh, kalau kamu pakai matanya paham ni. Mata kamu tunjuk jangan paham. Maka ini yang galak matanya. Itu kita. Yang kedua malu dari apa kata tadi? Malu dari hidung suami. Mana hidung? Kau ya cium dari hidung be sampai cium be aroma-aroma yang nana sedap dalam rumah tangga. Dua rumah be hanarku be dalam rumah. Maka malu istri. Tapi kalau dia membiarkan seperti itu maka rumah tangga itu sangat sakinah. Maka penciuman itu juga dijaga. Maka dalam hayat dalam ungkapan Imam Ghazali itu adalah menyangkut dengan sesuatu yang membuat kenyamanan di rumah tangga. Maka yang ketiga ada hak. Adam itu hak Bani Adam, hak dengan anak-anak. Kita punya anak-anak. Kita punya anak, kita punya menantu yang pergi sudah ada menantu, kita punya cucu yang sudah punya cucu. Maka hak-hak rumah tangga untuk mereka itu tetap kita berikan, baik ibu maupun ayah, maupun kakek maupun si nenek. Maka oleh karena itu kalau rumah tangga itu senantiasa mengedepankan hak Allah, ada hak hamba yang kita jaga, maka rumah tangga itu harus memberikan kenyamanan, ketenangan, dan Allah hindarkan dari berbagai macam persoalan. Maka hidup rumah tangga itu bawa santai. Boleh kim-kim, boleh bercanda. Rasulullah itu juga Rasul yang paling banyak bercanda. Ini jadi teganglah, seriuslah. Baik di kantor, di luar kantor, banyak bercanda seperti biasa selama tidak keluar dari ketentuan syariat. Semoga dengan kita bawa santai keluar rumah tangga dengan berbuat hak Allah, hak hamba, hak suami, hak istri, maka rumah tangga kita akan memberikan kenyamanan, kedamaian, ketenangan, baik ada ataupun tidak ada nikmat yang Allah berikan kepada kita. Demikian, semoga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi al-Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat yang banyak pada siang ini, walaupun dalam suasana sangat panas. Seandainya ada dari langit turun segelas air GS ini cukup, mungkin akan lebih nyaman. Tapi yang bayangkan itu, jangan bayangkan itu. Semoga dalam panas seperti ini, dalam kondisi begini, kita berikan kesempatan kepada kita untuk beribadah kepadanya. Assalamualaikum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada seluruh keluarga dan sahabat sekalian, serta kepada seluruh terjadi hingga kepada para ulama yang utama. Hormatan kami pertama sekali kepada Pak Sakan Pemenang, Pak Ketua KPU, Ketua Kasih, Ibu Kasih, serta Pak Ibu Sinang yang Zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Pada hari ini izinkanlah saya sesuai dengan tema atau judul materi atau isi ceramah yang disampaikan mengenai membangun keluarga sakinah. Menurut saya banyak yang sakinah. Jadi itu masih belum ada sakinah. Juga ada yang setengah sakinah, setengah tidak sakinah.
Karena sakinah itu, Bapak Ibu sekalian, sakinah itu satu kata, satu kalimat yang simple sekali, tapi untuk membangun itu sulit, susah. Apalagi sakinah itu terkait dengan pasangan hidup. Jadi bagi yang belum ada pasangan itu kita mungkin ada sakinahnya. Karena sakinah, sakin atau rasa tenang. Dengan bapak-bapak juga yang belum ada pasangan itu belum sakinah. Jadi hari ini materinya hari ini sebenarnya itu khusus untuk kalangan dewasa. Mungkin Pak Kakak sendiri setengah sakinah karena satu di luar di Jakarta, satu di Sabah. Sila jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an juga jelas disebutkan oleh Allah, wa min ayatihi an khalaqakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Allah jelas menyebutkan bahwa sakinah di sini bukan jodoh, bukan orang yang masih lajang, tapi sakinah dalam ayat disebutkan adalah orang yang sudah ada pasangan. Karena di antara tanda-tanda kekuasaan Allah itu adalah Allah menciptakan kita ada kamu, kamu sendiri, kemudian untuk hidup tasburu wilayah kita tenang. Jadi ketenangan itu, sakinah itu adalah bagi orang dalam ayat itu orang yang sudah punya pasangan. Namun yang perlu kita ingat, kita pahami apa itu sakinah. Sakinah itu sifat rohaniah atau sifat jiwa kita yang tenang, bukan senang. Karena tidak semua orang yang senang itu tenang, tapi banyak orang yang merasa tenang walaupun hidupnya itu tidak senang. Maka ketenangan itu ada dua hal, ada ketenangan secara jasmaniah, ada ketenangan secara rohaniah. Ketenangan secara jasmaniah mungkin ketika kita hari ini punya pasangan hidup jasmaniah, itu pusatnya. Jadi itu secara jasmaniahnya sakinah. Walaupun ada nainong lebih aneh cino, ibu Aceh. Kalau ini dulu gawat ini. Itu belum sakinah secara jasmaniah. Tapi ada sakinah secara rohaniah. Ada sakinah secara rohaniah. Jadi yang perlu kita ingat, yang perlu kita jaga ini adalah sakinah secara rohaniah. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah bertanya kepada Muaz bin Jabal, ya Muaz, atadrina ma haqqullahi minal ibad. Wahai Muaz, Nabi kata Rasulullah, tahukah engkau apa hak Allah atas kamu sebagai hamba? Jawab Muaz, ayyushriku bihi syai'an, alla yushriku billah, alla yushriku bihi syai'an. Bahwa kita manusia, kata Rasulullah, orang yang tidak pernah menyekutukan Allah. Jadi hak Allah atas hamba itu adalah kita tidak menyekutukannya. Jadi sebuah rumah tangga itu awal mula membentuk sebuah keluarga sakinah itu pertama tunaikan hak Allah. Apa hak Allah? Tidak bersyarat, tidak menyekutukan Allah dengan apapun. Tapi kalau sebuah rumah tangga itu menyekutukan Allah dengan benda lain, maka dia belum tunaikan hak Allah. Di antara benda yang kita maksud untuk menyekutukan Allah itu adalah materi. Sibuk dengan pekerjaan, sibuk dengan jabatan, penghana, ketuhanan. Maka ketika orang merasa tidak tenang ketika tidak punya uang, tidak tenang ketika tidak punya apapun di rumah, dia menganggap dia belum sakinah, maka dia belum Allah berikan kesempatan untuk merasakan sakinah. Karena kita mesti menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Oleh karena itu, hari ini saya ingin mengajak kita semua pertama sekali untuk kita membangun keluarga sakinah, maka bersihkan keluarga dan rumah tangga kita daripada perbuatan syirik. Jadi baik, tapi sibuk. Karena ketika orang kita rumah tangga itu masih menyekutukan Allah dengan benda lain dan makhluk lain, maka yang timbul di rumah tangga itu adalah kesalahan, saling menyalahkan. Wate hana peng di inong salah aku, wate rumah hana gling itu salah, inong saling menyalahkan. Wate hana nu salah aku, wate rame anu salah aku, hana nu salah itu, rame anu salah itu. Sehingga ada sebuah cerita, anekdot mudah-mudahan jangan dipahami lain ya. Ada anekdot, ini anekdot untuk orang dewasa. Suatu ketika ada sebuah rumah tangga suami istri itu.
itu punya anak setiap setahun satu. Bukan dua, satu. Setiap tahun satu. Tahun sehingga sudah 10 tahun menjalani pernikahan, sudah ada anak sampai 10 orang. Berarti keluaran. Ketika anak semakin hari semakin bertambah, ekonomi pun semakin berkurang. Hati nyop belum biasa tak botak tak begini, cibulun tak begini, biar karena kami ada cibulun kan 2 aboh naik aboh bertambah sesuai dengan bertambahnya keluarga. Pas suatu saat karena kebutuhan istri tidak terpenuhi, nanti dia mulai nong berdaan ngumpul doli, dia pecik ngumpul doli, kayak pecik kebrut dari suami. Tak apa nak baju baru nak doli ibu, arisan aja mendi, tak apa nak bengeng. Kena dari itu nyo tok salah haron. Nyo rame anu tok salah haron. Apa salah haron itu? Tahu-tahu salahnya. Salah haron. Acim yang anak. Nyo tu hang ngejak betul badun. Pasti hang akan terjadi. Jadi singkat cerita, si suami merenung kerana setiap saat disalahkan. Tapi tak hidup. Merenung. Suatu hari dia pulang terlambat. Terlambat biasa pos menggunakan murid kau biasa. Jadi kemudian karena sering disalahkan, suami sudah mau pulang enggan. Kalau makanya pakai itu manggo. Jarang pulang. Pulanglah dia jam 12 malam. Ketika pulang jam 12 malam, dia lihat istrinya sudah tertidur di kamar. Kata lagi pakai meja itu meja pertuanya. Ini salah tu. Dalam itu sehingga hanya kebetul. Gila kalau masih. Kemudian esok harinya marahlah istrinya. Kenapa abang gak dekat saya lagi? Abang sayang lagi. Sayang. Kenapa gak dekat lagi? Gak cinta lagi? Cinta dong. Bagi aneh sampai pekat jadi dong. Apa ada perempuan lain? Bukan. Bukan itu. Kenapa juga? Sudah abang potong. Sudah dipotong apa yang bisa dipotong. Dia yang mengamuk ini, kenapa abang potong? Enggak ada setengah sikit pun. Anak tinggal baju, anak yang dulu. Yang faktor salah pemahaman istri. Salah pemahaman karena itu kayak adalah pinang terima kayak itu. Makanya ketika rumah tangga itu mengedepankan sesuatu yang dianggap saingan dengan Allah, itu akan mengakibatkan rumah tangga itu tidak akan sakinah secara rohaniah. Satu. Yang kedua, ada sakinah itu secara rohaniah menyangkut hak hamba. Ada hak hamba. Apa hak hamba? Kita sebagai istri itu ada hak istri. Kita sebagai istri ada hak suami. Suami ada hak istri. Jadi ketika suami istri itu mengabaikan hak pasangan masing-masing, maka dia tidak memberikan hak dan menaikkan hak yang layak dia dapati oleh seorang istri atau seorang suami. Maka ketika itu tidak ada, maka rumah tangga itu tidak akan sakinah. Maka oleh karena itu supaya hak itu tetap terjaga, hak suami tetap terjaga, maka bagi kita istri, bagi kita suami itu penuh adab-adab. Banyak adab-adab rumah tangga yang dipenuhi oleh istri dan juga suami. Di antaranya itu adalah Imam Al-Ghazali dan kitab Majmu' Rasail yang menyebutkan ada 12 adab istri dengan suami. Ya, adab itu membuat suami itu menjadi sakinah di rumah tangga. Di antaranya adab istri, ini mesti ibu. Di antara itu adab istri itu adalah kata Imam Al-Ghazali dawamul haya. Dawamul haya itu kekal malu. Ibu kekal malu dengan suami itu bukan hanya baru nikah. Bang kawin malai-malai, nanti kalau cukai-cukai. Menalinya. Tapi malu itu setiap saat. Dawamul haya. Kata Imam Ghazali. Malu dari apa? Pertama malu dari pandangan mata. Malu dengan mata suami yang sampai suami itu melihat ada sesuatu yang dia tidak suka di tubuh kita. Kalian badannya menggetang, wah. Bepong masa Jepang, bepong betam Yogi. Kalau tak tahu banjir daster tak pakai dari pun puasa tapi 7 puasa dasternya jadi. Mana kan tu? Ini apa ibu cina enggak ibu nak sabar. Pakai dasternya jadi. Suami itu tidak betah melihat daster itu aja. Berganti. Tidak tenang, itu membuat suami tidak nyaman. Maka itu suami istri itu dituntut dalam Islam itu malu dengan pandangan mata. Baik pandangan mata, nyuruh itu kalau kamu pakai matanya paham ni.
Memang tak kamu itu jangan paham. Tapi ini yang galak maknanya. Itu kita. Yang kedua, malu dari apa kata Allah tadi? Malu dari hidung suami. Mana hidung? Kau yang cium dari hidung be sampai gecum be aroma-aroma yang mana sedap dalam rumah tangga. Dua rumah be aku be dalam rumah. Maka malu di sini. Tapi kalau dia membiarkan seperti itu, maka rumah tangga itu tak ada sakinah. Maka penciuman itu juga dijaga. Maka daun hayat dalam ungkapan Imam Ghazali itu adalah menyangkut dengan sesuatu yang membuat kenyamanan di rumah tangga. Maka yang ketiga ada hak Adam itu, hak Bani Adam, hak dengan anak-anak. Kita punya anak-anak, kita punya anak, kita punya menantu yang pergi sudah ada menantu, kita punya cucu yang pergi sudah punya cucu. Maka hak-hak rumah tangga untuk mereka itu tetap kita berikan, baik ibu maupun ayah, maupun kakek maupun si nenek. Maka oleh karena itu kalau rumah tangga itu senantiasa mengedepankan hak Allah, ada hak hamba yang kita jaga, maka rumah tangga itu akan Allah berikan kenyamanan, ketenangan, dan Allah hindarkan dari berbagai macam persoalan. Maka hidup rumah tangga itu bawa santai. Boleh kim-kim, boleh bercanda. Rasulullah itu juga Rasul yang paling banyak bercanda. Ini baik pegang, seriusan. Baik di kantor, di luar kantor, banyak bercanda seperti biasa selama tidak keluar dari ketentuan syariat. Semoga yang kita bawa santai keluar rumah tangga dengan merupakan hak Allah, hak hamba, hak suami, hak istri, maka rumah tangga kita akan memberikan kenyamanan, kedamaian, ketenangan, baik ada ataupun tidak ada nikmat yang Allah berikan kepada kita. Demikian, semoga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.